Selamat malam sahabat pembelajar, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, tidak kurang suatu apapun. Apalagi di situasi yang seperti ini ya, mesti kita semua harus jaga kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan sehari-hari kita dengan baik dan lancar. Malam hari ini kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media belajar untuk kita semuanya yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentunya pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store dan Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Jadi Anda bisa update informasi seputar seminar online yang indonesiabelajar.id selenggarakan. Oke, baik. Sahabat pembelajar, seminar online pada malam hari ini, seperti biasa di setiap hari Kamis malam jam 19.30, kita akan berjumpa dan membahas segala sesuatu hal yang menarik dari Ibu Idayanti Sudiro, atau kita biasa akrab dengan sapaan Ibu Oki. Beliau adalah Master Hati dan Certified Life and Wellness Coach. Selamat malam, Bu Oki. Ya, selamat malam Pak Dewa, selamat malam semuanya yang hadir. Iya, oke. Ibu sehat ya Bu ya, baik ya. Alhamdulillah. Oke, baik, kita akan sama-sama malam hari ini mendengarkan atau membahas seputar menjadi manusia bahagia. Kira-kira Anda semua, sahabat pembelajar, apakah sudah bahagia atau belum? Nah, nanti jawabannya akan dijelaskan oleh Ibu Oki ya, Bu Oki ya. Ya. Oke, Bu Oki, sebelum kita membahas mengenai menjadi manusia bahagia, saya ingatkan untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung, silahkan, sebetulnya bisa lewat chat, tapi kebetulan Zoom saya ini tidak bisa menampilkan chat ini. Saya agak bingung ini kok hilang chat saya gitu. Okay. Fasilitas chatnya. Jadi mungkin nanti bisa langsung saja untuk, biasanya kalau Bu Oki kita lebih senang untuk mendengarkan suara sahabat pembelajar ya. Jadi malam ini spesial khusus langsung buka mic saja. Jadi untuk yang bertanya atau sharing tentang masalah kebahagiaan Anda, silakan nanti bisa langsung buka mic. Oke, baik Bu Oki. Silakan Bu Oki, bagaimana kita menjadi manusia yang bahagia ini? Iya, selamat malam ya sekali lagi semuanya. Menjadi manusia bahagia. Itu rasanya berat nggak sih Pak Dewa? Gimana Pak Dewa waktu pertama kali dengar judulnya ini gitu? Iya, saya kesannya bahwa, oh iya, saya kayak diingatkan bahwa saya ini udah benar-benar menjadi manusia yang bahagia nggak sih? Gitu. Atau enggak ya, sih ya gitu ya? Atau enggak. Ya kadang-kadang saya merasa bahagia. Kadang-kadang ya tidak juga sih, Bu, karena manusia juga gitu. Iya. Oke, jadi saya sendiri juga, Bapak Ibu semuanya ya, saya sendiri melalui sebuah pengalaman dan kemudian belajar juga ya dari orang lain, dan kemudian saya juga lewat kehidupan yang saya alami. Saya merasa beruntung bahwa beberapa tahun belakangan ini saya mulai naik tingkat sedikit dalam hal mengerti soal bahagia ini. Ya. Nah, sebelumnya mungkin kalau yang sudah ikut Zoom dengan saya beberapa kali, masih ingat ya, seringkali kita dulu waktu sekolah ditanya tujuan hidup tuh apa? Bahagia, gitu ya. Tujuan hidup bahagia. Nah, waktu itu saya sendiri juga ingat, saya mendefinisikan bahagia adalah ketika nanti saya sudah menjadi manusia yang sukses. Ya, sukses itu apa? Definisi saya waktu itu adalah saya mencapai tingkat tertentu, menjadi general manager. Kemudian saya juga mempunyai keluarga yang bahagia, ya. Kemudian mempunyai anak juga yang sukses. Nah, itulah definisi bahagia buat saya. Tetapi kemudian beberapa tahun belakangan ini ternyata berubah, Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang bagi saya dulu bahagia, ternyata sekarang bukan itu yang saya cari.
Walaupun saya seperti Pak Dewa juga bilang, kita belum sepenuhnya bahagia. Saya sendiri juga mau jujur kepada Bapak Ibu bahwa saya tidak sepanjang waktu bahagia. Ya, tapi saya merasa bahwa saya ada peningkatan dalam arti bahagia dalam hidup saya juga. Nah, sebelum kita diskusi, saya ingin Bapak Ibu semua merenungkan, ya, mungkin waktunya sekitar 3 menit nih Pak Dewa, 3-5 menit ya, nggak apa-apa ya. Dan saya akan memasang musik supaya santai, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya boleh, mau ditutup videonya boleh ya sementara ini ya, mau tidak boleh karena nanti saya akan minta Bapak Ibu untuk merenung. Nah, merenungnya terserah mau tutup mata, mau tidak tutup mata ya, tapi cari benar-benar yang paling enak dan tolong lakukan. Karena 3 menit ini, 3-5 menit ini sangat berharga untuk bisa kita diskusikan dan bisa kita bawa dalam materi saya berikutnya, gitu. Ya, oke. Saya akan share musiknya. Sebentar, saya belum bisa sharing nih. Oke, Bu. Nah, mungkin teman-teman di belakang layar bisa disiapkan. Oke untuk share Nah, screen. ya, sekarang ya, udah, sudah ya. bisa ya. Oke. Apakah sudah terdengar, Pak Dewa? Sudah, Bu. Suara semilir angin. Ya. Apakah terlalu kencang? Cukup? Cukup. Ya. Dikecilin dikit juga lebih bagus, Bu. Kecilin ya. 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 Ini ya. Ya. Nah, oke. Bisa dipejamkan matanya. Boleh disentuh hati kalau yang sudah pernah ya dengan saya, boleh disentuh hatinya. Dan santai. Renungkanlah kapan Anda merasa bahagia. Hal apa atau kondisi apa yang membuat Anda bahagia? Apakah itu terkait dengan perolehan harta, pangkat, jabatan, status sosial, atau popularitas? Ketika Anda naik jabatan, Anda bahagia. Ketika anak Anda menjadi lulusan yang terbaik, Anda bahagia. Ketika Anda berhasil memperoleh suatu harta, Anda juga bahagia. Atau ketika Anda populer di sosial media dan orang-orang bilang Anda cantik, Anda sukses, Anda bahagia. Atau Anda adalah keluarga yang bahagia. Begitu katanya. Apakah memang tentang itu Anda bahagia? Dan Anda butuh sesuatu atau peristiwa yang mendapatkan pengakuan orang lain, baru Anda bahagia.
Apakah karena Anda dicintai, Anda juga bahagia? Sekarang, kalau tidak ada orang yang mencintai Anda, tidak ada orang yang melihat Anda sukses, tidak ada yang melihat anak Anda berhasil, dan sebagainya. Hanya Anda sendiri yang tahu. Apakah Anda tetap bahagia? Jika jawabannya ya, nah itulah bahagia yang sesungguhnya. Tetapi ketika jawabannya tidak, dan Anda butuh pengakuan dari orang lain, Anda butuh dilihat orang lain, Anda butuh eksis di sosial media atau komunitas Anda, sebenarnya Anda sedang memenjarakan diri Anda sendiri. Anda sedang membiarkan diri Anda diukur oleh orang lain. Dan Anda akan merasa capek, tidak tenang, was-was, gelisah, karena Anda akan selalu dilihat oleh orang lain. Dan orang lain adalah sesuatu yang di luar kendali Anda. Yang tidak bisa Anda kendalikan. Nah sekarang, apakah Anda ingin bahagia yang sesungguhnya? Perlahan-lahan, bukalah mata Anda dan tersenyumlah. Nah, Bapak Ibu, kalau yang tadi mengikuti sejenak ya renungan saya, pertanyaan saya tadi kembali lagi diingatkan ya, apakah kita mencari kebahagiaan itu dari luar? Ya, itu sangat menentukan kita itu akan bahagia nggak setelah hari ini. Dan itu akan sangat menentukan apakah kita bisa menjadi manusia yang bahagia untuk sampai nanti, gitu. Ya. Jadi kalau bukan dari situ, sebetulnya bahagia itu sebenar-benarnya harusnya dari mana? Bahagia itu sebenar-benarnya harusnya adalah dari dalam kita. Jadi dari diri sendiri. Tidak butuh sama sekali pengakuan dari orang lain. Nah, sekarang kalau kita ternyata harus bahagia dengan dari diri sendiri, bagaimana mulainya? Nah, sekarang coba kita ingat lagi ya. Ada lagu Just the Way You Are ya, Pak Dewa masih ingat? Ya, dan kemudian kita juga masih ya menjadi suatu yang menjadi bahan ejekan lah ya waktu itu ya. Kalau misalnya kita bilang, wah pasangan ya, misalnya laki-laki ya yang suka dengan saya atau perempuan yang suka sama Pak Dewa bilang, aku mencintaimu apa adanya. Nah kira-kira klepek-klepek nggak kita, Pak Dewa? Iya, Ya, terpana. saya juga bayangin ketika, waduh ada orang yang bilang gitu ya, saya mencintai kamu apa adanya gitu. Rasanya hati saya, wah
ya, senang. Artinya apa? Berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga ya. Artinya apa? Orang itu mencintai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau kelebihan kita nggak usah ngomong deh ya. Semua orang pasti bisa mencintai kelebihannya, ya. Semua orang pasti bisa senang ya dengan kelebihan orang lain. Nah, bagaimana dengan kekurangan? Nah, satu hal pada malam hari ini, saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa, sorry saya ternyata lupa matikan HP ya, suaranya. Bagaimana kita bisa menerima kekurangan kita. Nah, salah satunya adalah Bapak Ibu, sadari. Saya kenapa ngomong sadari? Karena saya yakin sekali Bapak Ibu semua yang di sini pasti sudah tahu, ya. Tapi menyadari. Nah, ini sesuatu yang lebih dalam ya daripada sekedar tahu. Bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, menurut agama Islam atau agama Kristen, kita ini adalah makhluk yang mulia. Makhluk yang diciptakan Tuhan dengan sempurna di matanya. Ya. Dan karena itu, kita artinya dengan segala sesuatu yang ada dari kelebihan tadi kita sudah tidak diskusikan lagi, dengan segala kekurangan kita, itu adalah ciptaan Tuhan juga. Ya, dan pasti ciptaan Tuhan pasti dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Kita nggak usah ragukan itu. Ya, kalau orang lain, siapapun orangnya, kita bisa meragukan ini, tetapi kalau Tuhan itu sangat mengasihi dan menyayangi kita sebagai makhluknya, kita nggak usah ragukan. Nah, artinya Tuhan sudah membuat kita dengan segala kekurangan dan segala kelebihan kita ini adalah yang pasti yang paling baik untuk bisa kembali kepadanya. Nah, soal kembali sudah dari minggu lalu ya, entah itu ke surga ya, entah orang yang ikut percaya reinkarnasi adalah kembali seutuhnya lewat hidup lagi dan sebagainya. Tapi intinya kembali kepada Tuhan adalah bersama-sama lagi dengan Tuhan. Jadi kekurangan kita perlu juga dibedakan Bapak Ibu. Kekurangan yang dari Tuhan, ya kita kalau ngomong, ya kita ngomong gamblangnya gitu ya. Sebenarnya saya juga kurang setuju. Tapi misalnya nih, kita nggak senang dengan, oh saya kok pendek ya, misalnya. Saya kok kurang pinter ya. Atau saya kok lahir dari bapak ibu seperti ini ya, gitu ya. Atau saya kok punya saudara-saudara yang aduh kok kayak gini sih saudara saya, kok nggak seperti saudaranya sih itu ya yang bagus gitu kayaknya, ya. Dan semuanya. Ketika kita ingat bahwa segala yang ini yang tadi saya sebutkan ya adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Kalau kita ngomong di luar kendali kita artinya tidak bisa dirubah. Sekali lagi, tidak bisa dirubah. Sesuatu yang dari Tuhan dan tidak bisa dirubah. Kalau itu, harusnya kita bisa terima kekurangannya. Karena kalau kita tidak bisa menerima kekurangan itu, maka pasti kita bukan orang yang bahagia. Ya, kalaupun kita orang yang bahagia, bahagianya ya sebentar-sebentar, bahagianya kadang-kadang, gitu. Ya, karena saya menemui dari klien-klien saya, ya, dari murid-murid saya, kebanyakan mereka komplain atas sesuatu yang sebetulnya itu nggak harus dikomplainin kalau kita mau sadar. Jadi dengan menyadari ini, Bapak Ibu, dengan menyadari kalau kita punya kelebihan dan kekurangan itu tidak bisa dirubah, lalu kita bisa menerimanya dan berdamai
sebetulnya 50% plus dari masalah kita untuk menjadi bahagia itu sudah kurang, Bapak Ibu. Ya, ini dari pengalaman saya, diri saya sendiri, juga dari klien-klien saya atau murid-murid saya. Nah, jadi sekali lagi, hal-hal yang tidak bisa dirubah, diterima. Cara untuk menerima itu memang nggak gampang, ya, karena itu perlu kadang-kadang perang sama diri sendiri, ya, kadang-kadang yang diri A bilang begini, tapi diri B bilang begini, diri A bilang begini, diri B bilang begini. Nah, satu alasan jitunya adalah kita harus punya iman. Kita harus yakin dan percaya bahwa kekurangan saya yang tidak bisa dirubah adalah sebuah anugerah untuk membuat kita bisa belajar di dunia ini, dan ini adalah hal yang pasti yang terbaik untuk bisa kita kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hal-hal yang bisa dirubah, Bapak Ibu? Hal yang bisa dirubah itu apa? Misalnya kita belum bisa naik pangkat, ya. Kenapa? Karena kita belum dipromosikan, ya, oleh atasan kita, ya. Atasan kita masih memilih orang-orang yang selevel dengan kita dan ternyata dia lebih baik. Jangan buru-buru, kita juga selalu mencari excuse buru-buru adalah dengan, ya, karena dia ini sih, dia tuh pintar ngejilat tuh, ya. Kemudian dia tuh suka nyogok tuh, ya. Atau dia itu menjual dirinya sih sama ininya, atasannya, ya, atau apapun itu. Kenapa? Kalau kita selalu excuse pada hal itu, maka kita akan lupa memperbaiki diri sendiri. Ya. Dan ketika kita lupa memperbaiki diri sendiri dan kita terus-menerus berkutat dengan segala kekurangan, kalau kita nggak terima nih, kita seringkali berkutat pada itu dan akhirnya kita menjadi tidak bahagia juga. Ya. Jadi satu, kita terima segala kekurangan yang tidak bisa dirubah. Dua, kita juga menerima segala kekurangan kita yang bisa dirubah. Nah, caranya gimana Bapak Ibu mengerti kekurangan yang bisa dirubah dan kekurangan yang tidak bisa dirubah? Caranya adalah kita harus menulis. Ya. Jadi ada PR untuk Bapak Ibu di rumah, ya. Nanti pada saat mungkin sudah selesai, kita coba buat list. Saya bahagia itu tadi sudah direnungkan, ya. Sebetulnya karena apa? Karena sesuatu yang di luar kita. Tapi kita juga bahagia dan tidak bahagia ternyata ditentukan oleh satu hal yang tidak dikendalikan. Ya. Nah, kita list mana yang dikendalikan dan kemudian mana yang tidak dikendalikan. Lalu hal-hal yang dikendalikan selain kita iman, ya, kita percaya dan yakin kepada Tuhan, kita juga mulai sekarang mau mencoba untuk bersyukur, Bapak Ibu. Saya sendiri setiap pagi, ya, ketika saya bangun tidur, saya selalu menyempatkan untuk diam sejenak, walaupun saya sambil tiduran, menyadari keberadaan seluruh diri saya. Menyadari dari kaki, ya, lutut, paha, perut, dada, leher, sampai ke wajah saya, sampai ke pikiran-pikiran saya. Dan saya menyadari betapa saya banyak sekali yang saya harus syukuri Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu semua yang hadir saat ini di Indonesia Belajar adalah orang yang
pasti punya banyak sekali yang bisa disyukuri. Dari apa? Dari keberadaan kita aja, kita sudah bisa mensyukuri. Kita bisa melihat nih semuanya nih Bapak Ibu yang ada di sini, saya tahu ya, semuanya bisa melihat, semuanya masih bisa mencium, masih bisa makan dengan enak, badannya juga masih enak. Kalau sampai nggak enak banget, pasti nggak ada di depan komputer sekarang ya. Dan masih punya sesuatu yang bisa disyukuri lainnya. Misalnya pekerjaan, ya, misalnya uang yang masih cukup untuk makan, dan banyak hal lainnya. Jadi bahagia itu sebetulnya sederhana, yaitu penerimaan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Nah, itulah kebahagiaan. Dan dengan kita bisa menerima, maka kita pasti akan mudah bersyukur. Ya, ada pepatah mengatakan, bukan karena bahagia maka kita bersyukur, tetapi karena kita bersyukurlah maka kita bahagia. Dan bahagia itu bukanlah ingin memiliki semua yang terbaik dalam hidup ini. Ya, kalau kita mau bahagia, menjadikan semua yang kita miliki menjadi yang terbaik. Berarti termasuk juga kekurangan-kekurangan kita. Nah, jadi kesimpulan besarnya Bapak Ibu ya, terus terang ini bahagia itu sebenarnya sangat dalam dan luas sekali kalau dibicarakan. Cuman dalam waktu 45 menit ini, saya ingin sekali Bapak Ibu mulai merenungkan yang pertama tadi, bahwa apakah kita bahagia karena orang lain, ataukah kita bisa bahagia karena diri sendiri. Ya, kalau karena orang lain, tadi sudah diingatkan Bapak Ibu. Dulu saya juga pernah bahagia karena orang lain. Saya kemarin 4 hari yang lalu saya pergi ke kakak saya ya, menengok ibu saya di situ. Kemudian kakak saya ngobrol-ngobrol sama saya. Saya bilang, aku nanti mau sharing loh di Indonesia Belajar tentang bahagia. Oh ya? Katanya. Nanti kamu emang mau sharing apa? Terus saya ngobrol-ngobrol lah seperti yang tadi saya ngomong kepada Bapak Ibu. Terus dia bilang, Ok, kamu ingat nggak Ok? Dulu waktu kamu SMA, kamu bahagianya itu kalau banyak sekali kalau yang lain. Ya, saya bahagia kalau saya bisa beli sepatu Anu waktu itu. Karena saya juga bukan orang yang sangat berkecukupan ya. Jadi saya bilang saya bahagia kalau saya bisa beli sepatu ini. Karena semua teman-teman saya punya sepatu ini. Ya, saya bahagia kalau nanti saya menikahnya di gedung Anu. Saya ingat banget tuh kata-kata di gedung Anunya Bapak Ibu. Saya nggak malu-malu yang ngomongnya ya, di Balai Kartini waktu itu. Kenapa? Balai Kartini mungkin bagi saya waktu itu prestis ya. Mungkin bagi saya waktu itu hebat. Bisa dilihat orang. Ya. Jadi saya banyak sekali menentukan bahagia-bahagia yang karena dilihat orang. Sekarang setelah beberapa tahun belakangan ini, saya ternyata sudah mulai berubah dan saya tahu kalau saya bahagianya karena sesuatu karena orang lain, ternyata itu akan membuat kita capek, ya, membuat kita nggak ada habis-habisnya, membuat kita selalu tidak puas diri. Dan kalau habis ini, kalau habis ini, kalau lagi. Jadi naik tingkat terus, ya. Saya bahagia kalau saya bisa punya rumah. Naik lagi. Saya bahagia kalau rumah saya harganya 1 M. Saya bahagia kalau rumah saya harganya 3 M. Saya bahagia kalau mobil saya ini. Dan seterusnya Bapak Ibu. Hanya untuk menunjukkan kepada orang bahwa saya sukses. Saya sangat bersyukur bahwa nilai bahagia saya sekarang
tidak ke sana lagi. Ya, kadang-kadang ketika saya merenungkan ya bahwa wah, orang-orang itu kok ternyata perlu ya punya itu untuk bahagia, saya hanya bersyukur. Oh, saya ternyata nggak perlu punya itu untuk bahagia. Ya, ternyata saya cukup dengan apa yang saya sekarang. Dan itu membuat saya lebih sering bahagia. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi entah ya dari sharing tadi, ngobrol-ngobrol tadi, ada nggak yang kemudian membuat Bapak Ibu ingin bertanya sesuatu gitu? Atau Bapak Ibu ingin sharing ya dengan saya mengenai nilai bahagia. Siapa tahu juga kita bisa saling sharing ya Bapak Ibu ya, memberikan satu nilai lebih, karena bagi saya tadi satu adalah penerimaan diri secara total, kekuatan dan kekurangan, dan kemudian saya banyak bersyukur setiap harinya dengan menyadari apa yang saya punya. Nah, mungkin kita bisa buka diskusi dulu nih Pak Dewa. Ya, Bu. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih dulu Bu Oki sudah memberikan pemaparan tentang bahagia itu sendiri ya. Dan ternyata memang luas dan dalam Bu ya. Ini baru sebagian kecil saja ya yang Bu Oki sharing kan ya. Oke, baik. Sahabat pembelajar, Bu Oki sudah membuka ruang untuk bertanya atau mungkin sharing atau memberikan nilai-nilai pendapat tentang kebahagiaan gitu ya. Silakan langsung buka mic dan sebutkan nama. Boleh saya komentar? Oke, silakan. Ivan Ya. saya. Iya, Pak Ivan. Oke, Pak Selamat Ivan. malam, Pak Ivan. Malam. Ya, silakan Pak Ivan. Saya mau coba berbagi. Semoga tidak keliru. Saya termasuk orang yang dulu susah menerima kondisi hidup. Dan saya mengalami banyak hal. Sampai sekarang, mungkin mau di video masih melihat tangan saya masih terbungkus. Tapi sesudah saya ikuti proses membuka hati dan yang lain, saya menemukan sesuatu yang mungkin orang nggak percaya. Saya sama sakit ini, apa yang saya kerjakan, saya nggak punya uang. Tapi saya berbagi. Itu saya dapat suatu bahagia yang sangat susah dikatakan. Ya, saya memberikan nasi bungkus tiap hari, ratusan bungkus, bukan dari uang saya. Tadi dihimpun dari teman-teman. Saya menemukan kebahagiaan, masa tenang, nyaman gitu. Walaupun saya kerjakan di rumah, tidak bisa pergi. Dan yang paling penting waktu itu, saya alami dua hal. Saya kehilangan handphone. Dan saya bisa demikian tenangnya menerima dan bukan sedih. Tapi ya, penerimaan hati bahwa itu yang saya bisa alami. Dan yang kedua, waktu saya patah tangan Februari, sebelumnya saya sudah merasakan akan terjadi sesuatu. Pas peristiwa jatuh terlentang, tangan patah, tidak ada bantu jam 6 subuh. Saya bisa tenang, nyaman. Apa itu salah nggak ya? Kenapa gitu? Orang bilang biasa panik, tapi bisa tenang, berangkat pelan-pelan, sampai ke jalan panggil orang, bantuin. Karena di komplek nggak ada orang. Istri nggak di rumah. Itu yang saya nemukan. Ya, ini apa suatu keanehan atau gimana, saya nggak ngerti. Mungkin Bu Oki bisa bantu saya menjelaskan apa sih yang saya alami ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ivan. Silakan Bu Oki. Nah itu Pak Ivan, sebetulnya ya ujung-ujung dari, kalau Pak Ivan juga pasti ikut sharing-sharing saya terdahulu ya. Ya. Ujung-ujungnya itu adalah hubungan kita pada Tuhan. Ya, lewat hati tadi Pak Ivan. Jadi benar Pak Ivan satu menambahi ya di sini ya. Dalam mencari kebahagiaan itu
kita juga dengan berbagi kepada orang benar itu menjadi bahagia. Ini juga saya alami Pak. Dulu saya merasakan ketika saya, wah uang saya ini cuma segini nih gitu kan ya. Kemudian waktu itu saya ingat sekali waktu saya masih kuliah gitu. Tapi ketika saya berubah ya, kemudian saya bisa berbagi itu menimbulkan kebahagiaan. Dan Pak Ivan tadi bilang ketika mendapatkan satu musibah, nanti Pak Ivan bisa tenang, bisa ya, juga betul. Tidak komplain, ya. Betul. Itu pengaruh dari hubungan kita kepada Tuhan. Tadi yang saya mungkin bilang iman ya, karena kita nggak meluas ya. Jadi kalau sesinya banyak nih, saya akan meluas sesinya Pak Dewa. Jadi memang di mana-mana itu akhirnya kembali lagi adalah ke hati kita Pak Dewa. Oh, ya? Terima kasih Bu. Jadi Pak Ivan bisa begitu karena tadi penerimaan diri Pak Ivan, hubungan Pak Ivan yang baik, iman dan sebagainya, yakin dan percaya pada Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik, itulah kebahagiaan. Amin. Semoga bisa terus begitu Bu. Amin. Ya, terima kasih Pak Ivan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Semoga terjawab ya, sama-sama Pak Ivan. Betul. Bu Oki suara Bu Oki agak turun volumenya. Agak jauh gitu ya suaranya. Agak jauh. Tidak seperti yang tadi. Mungkin ada yang terlepas atau gimana. Bentar. Iya, oke. Terima kasih Pak Ivan sharingnya dan respon dari Bu Oki juga untuk kita semua bermanfaat ya. Apa yang dialami Pak Ivan sangat menginspirasi kita malam hari ini ya. Sorry Pak Dewa, ngecek aja. Apakah sudah bagus atau masih jelek? Masih sama Bu, masih sama. Masih kecil, dengan tadi ya? Iya, agak jauh gitu suaranya. Nah, sambil menunggu Bu Oki, mungkin ada sahabat pembelajar yang lain yang bisa sharing atau bertanya tentang seputar kebahagiaan ya. Oke, silakan. Ada? Apa saya bisa tanya? Oh, silakan Bu. Ibu, buka kamera bisa Bu? Kamera. Mana ya? Di kiri bawah Bu, di kiri bawah ada tanda kayak kamera gitu, silang itu diklik Bu. Udah masuk belum Mbak? Belum. Ibu pakai yang iPhone ini ya? Iya iPhone. Oh belum Bu. Oke, tidak apa-apa Bu, bisa sebutkan nama dulu Bu? Nama saya Rina. Ibu Rina ya, oke. Silakan Bu Rina. Mungkin tahu lah Bu Rina. Saya ingin bertanya Pak, ya mungkin juga Bu Oki. Ya. Bu Rina? Ibu Rina? Ya, halo. Ya, silakan Bu Rina. Saya begini. Apakah saya normal gitu ya? Atau bagaimana indikator mengenai iman tadi yang disebutkan Bu Oki? Jadi kalau tadi mengalami musibah, kayaknya ya banyak hal lah yang sudah saya alamin gitu ya. Tapi saya belajar dari sikap itu memang dari waktu ke waktu kayaknya memang lebih ringan lagi. Mungkin saya bukan dalam hal kepemilikan gitu ya, pengen ini, pengen itu enggak gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya normal atau tidak karena jadi kalau ngadepin apa-apa sekarang ini saya bisa ketawa aja gitu. Ketawanya yang mungkin orang lain juga menganggap saya aneh. Bagaimana mungkin saya stroke, misalnya ya, kemarin itu saya stroke, baru 2 jam di rumah sakit, saya bisa ketawa-ketawa. Ya memang saya baru ikut membuka hati sehari sebelumnya, tapi terus saya bisa ketawa dan memang subhanallah banget. Itu pengobatan jadi cepet, apalagi ikut RPA dengan Bu Oki. Tapi istilahnya orang kaget gitu ya gitu. Tapi di satu sisi saya merasa kadang-kadang penyikapan saya itu menjadi aneh buat lingkungan saya. Bahkan mungkin yang juga contohnya saya berikutnya setelah saya stroke dan membaik, saya kehilangan usaha saya gitu.
ya mungkin 3 hari pusing, tapi berikutnya saya udah ketawa lagi gitu ya. Ya saya pikir semua milik Allah, bagaimana saya menahan tadi yang ada yang bisa di kita kita atur apa tidak, kadang-kadang tidak bisa diatur gitu situasinya. Dan saya waktu tidak bisa diatur begitu mulai hari 3 ya sudah, hilang ya sudah gitu ya. Padahal itu adalah penghasilan utama saya. Tapi ternyata memang perjalanan saya itu kemudian ya up and down, tetapi memang rasa bahagia itu memang tidak tergantung dari siapa-siapa ya, tapi dari keyakinan kita mau nggak akan kenapa-kenapa gitu ya istilahnya. Tapi menurut saya apakah memang ada kelas-kelas tadi yang disebutkan naik pangkat dalam pengertian secara batin atau apa yang saya bisa tanyakan gitu, atau karena memang lama-lama saya lihat oh ya paham ya, orang kalau nggak yakin dengan tadi yang disebut iman mungkin akan menangis Bombay gitu istilahnya, menangis terus dengan situasinya. Tapi saya pengen tahu dengan situasi itu apakah normal ataukah memang nanti ada dengan pengetahuan Bu Oki juga di sini yang udah lebih tinggi juga dengan Pak Irman di belakangnya, apakah memang ada bentuk keterlepasan kita sehingga kayaknya happy ataukah memang ada itu gitu? Saya pengen tanya itu. Terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih Bu Rina. Silakan Bu Oki. Iya. Bu Rina, jadi ini untuk teman-teman di sini ya, nanti yang hadir itu kan memang ada yang alumni ya, Pak Dewa, tapi juga ada yang bukan alumni. Jadi alumni itu maksudnya apa? Itu sehubungan dengan hati, Pak Dewa, yang saya pernah sharingkan. Dan yang Bu Rina tadi katakan itu adalah yaitu orang-orang yang sudah belajar hati biasanya dapat menyikapi keadaan di dunia ini, entah lagi sedih, entah lagi kena musibah ya, yang kita bilang itu musibah ya sebagai manusia biasa, itu kita bisa lebih tenang gitu. Jadi kalau Bu Rina tadi dibilang kok jadi orang aneh gitu, nggak apa-apa Bu, bersyukur karena aneh, tapi bersyukur itu karena kita memang di pihak yang benar ya dalam tanda kutip ya, benar daripada kita menangisi gitu. Ya contoh Pak Ivan, bisa bayangkan nggak? Kalau Pak Ivan stroke ya, atau Pak Ivan tadi sakit tangannya, kemudian saat ini Pak Ivan lagi di rumah merenung atau bahkan marah, ya dia nggak bisa menerima keadaan dirinya, kemudian dia marah-marah sama orang sekitarnya. Dia nggak bisa cari uang. Saat ini saya tahu Pak Ivan juga berjualan online ya. Apa yang terjadi Pak Ivan? Sesuatu yang benar-benar nggak bagus sama sekali. Ya, Pak Ivan tadi bilang bahwa ternyata dari musibah-musibah itu tadi Bu Rina juga stroke, Bu Rina juga ngalamin hal-hal yang jelek, ternyata iya bisa. Karena kalau kita bahasa dunianya, bahasa sehari-harinya Pak Dewa, kita ngomong dan teman-teman semua ya, kita ngomongnya adalah iman. Nah, kalau lebih jelas lagi, nanti Bapak Ibu siapa yang mau ikut, saya ada kelompok sosialisasi hati yang akan mulai di tanggal berapa ya? 15 Juni. Ya, sekalian promosi sekarang aja Pak. Iya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu ikut latihan hati itu, kebahagiaan kita ya, akan jauh sekali bertambah dibandingkan dulu sebelumnya. Kebahagiaan kita, toleransi kita akan lebih besar terhadap gelombang kehidupan. Ya, saya sendiri, Pak Ivan dan Pak Bu Rina, saya sendiri juga ada mengalami satu hal yang orang lain bilang kalau gue udah nangis Bombay. Ya, tapi ternyata saya juga bisa menerimanya dengan biasa-biasa aja, nggak terlalu gimana gitu. Jadi itu adalah suatu kelebihan ya, kalau saya bilang ya bersyukur aja, itu aja sih
Bu Rina sama Pak Ivan bersyukur aja kita sudah duluan. Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rina. Sudah terjawab atau mungkin ada yang perlu ditambahkan? Ya, Oke. mengenai yang tadi Bu, tingkatan spiritual atau ada sesuatu yang memang lebih tinggi lagi atau apa sih Bu? Iya, Gitu. iya. Jadi gini ya, kalau di Padma Sejati, orang itu kan ikut membuka hati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian retret. Ya, setelah pendalaman spiritual ada Master Yoga 1, 1, 1, 1, 2, sampai 1, 5. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Nah, itu semuanya lebih dalam lagi ke hatinya gitu, Bu Rina. Jadi tingkatan spiritualnya adalah lebih dalam lagi ke hatinya, sehingga secara umum kita bisa lihat bahwa gelombang kehidupan itu tidak terlalu memberikan dampak kepada kita. Wah, keren. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Oki. Bu Rina, semoga terjawab. Tadi Bu Oki sampaikan bahwa ada sesi 5 sesi ya, seminar online pengenalan meditasi hati di indonesiabelajar.id. Kita akan mulai hari Senin tanggal 15 Juni jam 5 sore sampai jam 6 sore. Jadi ada 5 sesi setiap hari Senin dan Jumat ya. Jadi mulai hari Senin tanggal 15 Juni 2020 jam 5 sore. Jadi untuk Anda, sahabat pembelajar yang ingin mengikuti seminar online 5 sesi. Ini 5 sesi harus ikut semua ya Bu ya? Iya, kalau mau lulus itu harus ikut semua. Harus ikut semua ya. Ya. Jadi silahkan daftar ke indonesiabelajar.id atau langsung hubungi via WhatsApp ke Ibu Endah ya. Oke, baik, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Kalau ada yang ingin masih men-sharing atau bertanya, silakan dibuka. Ini karena chatnya sepertinya semuanya nggak ada chatnya ini hilang. Jadi langsung. Nggak ada chatnya, benar Pak. Nggak ada chatnya. Ya. Nggak ada. Ini mungkin lagi di-develop sama Zoom. Mudah-mudahan lebih bagus lagi nanti. Oke, kalau ada silakan. Kalau tidak ada, mungkin Bu Oki bisa sampaikan closing statement lah ya istilahnya. Boleh saya share sebentar ya Pak Dewa? Oh ya, silakan. Nah, sebagai penutup juga. Bapak Ibu, jadi sebagai penutup ya untuk malam hari ini. Jika ingin bahagia, satu, bentar ya, kenali siapakah kita. Jadi kita di sini bukanlah, oh siapa ya kamu? Saya Oki, saya lulusan Universitas Tarumanagara, umur saya sekian, orang tua saya ini ya punya anak ini enggak, tapi siapakah saya? Renungkan pada malam hari ini, saya ini adalah makhluk Tuhan yang sangat berharga di matanya. Saya adalah makhluk Tuhan yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan karena saya dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa, pasti apa yang ada pada diri saya, apapun itu adalah yang terbaik untuk saya. Ya, karena itu saya akan menerimanya. Jadi sebetulnya sangat berkaitan antara bahagia dengan mencintai diri sendiri. Tapi mencintai diri sendiri itu dalam, nanti bisa dikupas mungkin di lain waktu ya. Ketika kita bisa mencintai diri sendiri, maka kita akan bahagia. Ya. Kemudian yang kedua, kenali tubuh Anda. Ada kata-kata, tak kenal maka tak sayang. Kita biasanya ketika berhubungan dengan teman kita atau yang kita anggap sahabat atau bahkan pacar atau bahkan suami, istri atau siapapun ya yang kita anggap dekat, kita pasti ingin mengenal dia. Nah, sebetulnya kita seberapa mengenal diri sendiri? Seberapa kita itu pernah berbicara dengan diri sendiri?
Ya, ini juga sangat penting. Karena itu ketika kita kenali tubuh kita menyadari dari tadi ya sudah saya ungkapkan dari ibu jari, oh jari saya seperti ini, kaki saya begini, sampai semuanya. Kemudian juga organ-organ tubuh kita. Selain kita kenali, kita bersyukur pada Tuhan untuk organ-organ tubuh kita. Dan juga kita mau bersyukur untuk kepada organ tubuh tersebut juga nggak apa-apa. Misalnya tangan, terima kasih ya. Sepanjang hari tadi saya sudah menggunakan kamu ya, untuk bekerja. Dan sampai saat ini tangan saya baik-baik aja. Terima kasih. Jadi itu juga suatu bentuk meditasi, suatu bentuk penerimaan diri kita. Ya. Kemudian bersyukur. Tadi ya, poin ketiga adalah ketika kita sudah mengenali, kita bersyukur juga kepada Tuhan dan sadari kalau kita mau bahagia, kita jangan memikirkan masa lalu. Ya, aduh, yang lalu saya begini. Ya, aduh, ternyata saya dulu kaya loh. Kenapa sih saya sekarang enggak? Dulu saya tangannya baik-baik aja loh. Kenapa saya sekarang enggak? Apakah kita dengan berpikir terhadap masa lalu itu bisa merubah masa lalu? Masa lalu adalah sesuatu yang tidak dapat dirubah. Jadi stop berpikir tentang masa lalu. Ya, jangan juga mau bahagia karena saya bahagia kalau saya punya ini. Saya bahagia kalau anak saya nanti sudah lulus kuliah. Saya bahagia kalau anak saya nanti sudah menikah dan punya anak. Bahagia itu tidak menunggu waktu, Bapak Ibu. Kalau Anda ingin jadi manusia bahagia, bahagialah sekarang. Ketika sekarang Anda tidak bahagia, pasti nanti Anda juga tidak akan bahagia. Ya, karena bahagia itu sebetulnya pilihan dalam hidup kita. Kita mau pilih bahagia atau tidak. Ya, jadi bahagialah sekarang. Kalau ada yang tidak bisa bahagia sekarang, boleh WA saya. Ya. Kemudian tingkatkan hormon bahagia. Jadi ada sesuatu yang dari luar, tetapi juga ada sesuatu yang, maksudnya bukan dari luar, tapi sesuatu yang tadi yang kita ngomongin ya, soal menerima diri dan sebagainya. Tetapi ada juga sesuatu yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, ada di dalam diri kita, yaitu hormon bahagia. Ya, hormonnya tadi ada serotonin, ada segala macam, saya nggak hafal ya Bapak Ibu ya. Tapi ada hormon-hormon di dalam tubuh kita itu ada 4 hormon, ada juga yang bilang 6 hormon. Nah, bagaimana sih mengaktifkan hormon itu? Ada caranya, yaitu kita sering berdoa dengan hati, bermeditasi, diam, merenung, senyum ke hati, ya. Itu juga salah satu untuk meningkatkan hormon kita ternyata, hormon bahagia tadi. Kemudian jangan males olahraga. Karena ternyata olahraga itu juga menimbulkan hormon, membuat hormon bahagia kita menjadi aktif. Dan pikiran positif, carilah segala hal-hal yang positif, hindari semua hal yang negatif. Ya, kalau misalnya melihat TV, yang melihat segala hal yang tidak kamu sukai itu adalah membuat kita berpikir negatif, hindari. Kalau kamu melihat sosial media dan itu membuat kamu menjadi tidak suka, tidak bahagia, tidak usah lihat sosial media. Ya, stop dengan segala hal yang tidak membuat kita bahagia. Tapi dengan hal-hal yang bahagia, pikiran positif, dan carilah lingkungan positif. Nah, kebetulan dalam lingkungan positif ini, saya juga nanti bisa menawarkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti join dengan kelas kita, free ya, kelompok sosialisasi hati yang tanggal 15, tadi sudah diumumkan Pak Dewa, di situ kita akan berkumpul dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang akan menguatkan kita. Sehingga kita akan lebih mudah bahagia. Ya Pak Dewa, itu saja sharing dari saya Pak Dewa. Ya, terima kasih banyak Bu Oki sudah memberikan pencerahan tentang bagaimana kita menjadi manusia yang bahagia seutuhnya ya.
bukan kebahagiaan yang semu ya. Oke, kita harus tutup malam hari ini, Bu Oki. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Oki yang sudah sharing, dan juga terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga diskusi pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita menjadi bahagia dalam hidup ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Oki. Silakan Bapak Ibu bisa buka mic-nya. Terima kasih Pak Dewa, Bu Oki, terima kasih. Ya, Terima kasih Bu Oki, terima kasih Pak Dewa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewa, Bu Oki. Pak Dewa, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Oke. Silakan Bapak Ibu, sahabat pembelajar buka kamera. Bagi yang belum buka, silakan buka. Seperti biasa, kita akan foto keluarga malam hari ini. Foto keluarga. Oke, foto keluarga ya. Udah lama kita nggak foto Terima keluarga. kasih. Atau saya benari sekarang ya foto keluarganya. Karena di rumah semua. Oke, silakan Ibu Jessica atau Ibu Rana. Oke. Semua sudah siap, kita akan foto 2 kali ya, Bu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Bentar. Tunggu sebentar, saya sedang nyiapin kameranya ya. Puasa. Oke. 1, 2, senyum, cheers, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Bentar, saya siapin roll filmnya lagi. Oke, halaman kedua. Senyum Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Oki. Terima kasih sahabat pembelajar semuanya. Kita berjumpa lagi hari Kamis malam jam 7:30, tapi kita bisa ketemu lagi hari Senin besok untuk sosialisasi hati. Salam sukses luar biasa.